Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Lanjutan renungan pagi kita terdapat dalam pasal 5 dari kitab Keluaran yang mengisahkan Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk meminta agar mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Allah. Namun Firaun menolak seperti yang terdapat dalam ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Kemudian diceritakan bahwa mereka tidak diizinkan oleh Firaun untuk membawa bangsa Israel pergi. Bahkan Firaun memerintahkan kepada para mandor budak untuk menambah berat pekerjaan bangsa Israel. Hal ini tepat seperti yang dikatakan Tuhan dalam pasal 3, bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya untuk menahan bangsa Israel. Saudara, dari pasal 5 ini ada satu pertanyaan Firaun yang menurut saya pertanyaan ini sangat menarik, yaitu siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Kita tahu bahwa di Mesir mereka menyembah begitu banyak dewa-dewa yang dianggap mengontrol alam semesta. Ada dewa yang menguasai sungai Nil, ada dewa yang menguasai langit, ada dewa yang menguasai terang, ada dewa yang menguasai kegelapan, ada dewa kesuburan, dan ada banyak dewa-dewa lainnya. Dan dewa-dewa itulah yang disembah dan diketahui oleh orang Mesir. Jadi ketika Musa dan Harun datang untuk membawa pergi bangsa Israel dan menyebutkan bahwa yang menyuruh pergi adalah Allah Yahweh, maka Firaun ketika mendengar nama itu, dia berkata bahwa dia tidak mengenal dari sekian banyak dewa yang diketahui. Dalam pasal ini memang tidak diceritakan banyak mengenai jawaban Musa atas pertanyaan Firaun itu. Hanya pernyataan bahwa jika Firaun tidak mengizinkan pergi, maka akan mendapat malapetaka pada mereka. Seperti yang terdapat dalam ayat 3, lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Dan bagi Firaun yang tidak mengenal Allah Israel, merasa tidak ada urusan atau tidak penting baginya untuk tunduk kepada Allah Israel, meskipun pada akhirnya oleh tangan kuat Allah sendirilah yang nanti akan membebaskan bangsa Israel, barulah Firaun mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Saudara, pada saat ini ada begitu banyak orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh Firaun. Siapakah Allah itu? Karena mereka tidak mengenal Allah yang kita sembah. Bahkan tidak sedikit dari antara orang Kristen pun masih banyak yang tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Mereka ke gereja, mereka mungkin ikut juga persekutuan Kristen, melakukan pelayanan bahkan, tetapi tidak mengenal siapa Allah yang benar. Karena kekristenan bagi mereka hanya merupakan agama dan komunitas. Selain itu, mereka tidak melihat bahwa kekristenan merupakan sebuah hubungan personal antara manusia dan Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus, memperdamaikan, dan menyatukan hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan heran bahwa pertanyaan siapakah Allah itu adalah pertanyaan yang bisa kita temui di mana saja, di sekolah, di kantor, di dalam perjalanan, di rumah, dan di mana saja dapat kita temui orang-orang yang tidak mengenal siapakah Allah yang benar. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Di mana disebutkan sebelumnya bahwa Yesus Kristus adalah firman, dan firman itu adalah Allah, Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, dan firman itu telah mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristuslah yang menyatakan kepada kita kepenuhan Allah itu, seperti yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 15-19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Yesus Kristuslah yang menjadi jembatan hubungan kita dengan Allah, dan oleh kebersatuan kita dengan Yesus Kristuslah kita dipersatukan dan diperdamaikan dengan Allah. Dalam Yohanes pasal 8 pun beberapa kali disebutkan frasa yang menyatakan bahwa Yesus Kristuslah Allah. Ketika Yesus mengatakan dalam bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani digunakan dalam konteks kegiatan keagamaan Yahudi di dalam bait Allah. Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus Kristus adalah jalan bagi kita orang berdosa ini untuk datang kepada Bapa. Itu sebabnya firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 3 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara, jika ada di antara kita yang menemui pertanyaan, siapakah Allah itu? Maka beritahukanlah bahwa Allah yang kita sembah itu kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan setelah Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus naik kembali ke surga, maka telah mengutus Allah Roh Kudus untuk diam dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Siapakah Allah? Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, yang disebutkan juga dalam Alkitab sebagai Allah Anak, yang menjadi perantara kita kepada Allah Bapa kita di surga. Dan oleh hubungan yang dimeteraikan oleh Allah Roh Kuduslah kita memiliki jaminan keselamatan sampai pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, kita memiliki satu Allah dengan tiga pribadi. Ketiganya adalah satu dalam natur atau hakikat kealahan mereka. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, "Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Dalam konteks ini pun menunjukkan bahwa ketiga pribadi itu adalah satu dalam kealahan. Yang menjadi prinsip bagi kita bahwa pengenalan akan Allah, hubungan dengan Allah, keselamatan kita dari hukuman kekal akibat dosa hanya dapat diperoleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah kita dapat mengenal Allah kita. Jadi saudara, siapakah Allah itu? Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.